Shin Tae-yong punya standar tinggi untuk isi pos winger timnas Indonesia, nuansa pemain abroad mendominasi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak ingin main-main dalam memilih winger skuad Garuda. Dari 26 daftar pemain yang akan menjalani duel melawan Brunei Darussalam untuk ajang putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada 5 pemain yang berada di posisi tersebut. Mereka adalah Sadil Ramdhani, Rafael Struijk, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Zaki Ashraf. Sadil dan Struijk beroperasi sebagai winger kiri sementara sisanya ada di kanan. Menariknya, Shin Tae-yong terlihat mulai beradaptasi dengan kondisi timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda memiliki masalah lini serang yang kurang tajam. Beberapa kali pelatih asal Korea Selatan itu memberikan sorotan pada striker mereka yang dianggap kurang maksimal. Selain itu, perlu disadari bahwa persaingan striker lokal di Liga 1 cukup sulit karena klub akan memilih penyerang asing yang jadi tumpuan. Akibatnya, bermain dengan winger-winger cepat dan berkualitas jadi jalan tengah di antara masalah tersebut. Tidak hanya asal memilih winger, Shin Tae-yong terlihat fokus untuk memainkan pemain yang berpengalaman dan memiliki jam terbang tinggi. Bahkan mayoritas pemain pilihannya saat ini berkarir di luar negeri atau sempat merasakan kerasnya sepak bola di Eropa. Dari deretan nama yang tersedia, Sadil Ramdhani bisa dibilang pemain yang cukup komplit saat ini. Membela tim asal Malaysia, Sadil mampu bersaing dan mendapatkan tempat reguler di timnya. 3 assist saat duel melawan PSM Makassar di ajang Piala AFC jadi bukti bahwa Sadil bisa kembali mendapatkan tempatnya di skuad Garuda. Sadil sebelumnya mendapatkan kritik karena performanya yang cukup berbanding terbalik saat berada di klub dan timnas. Namun Shin Tae-yong masih memberikan kepercayaan dan dia jadi pemain yang diprediksi akan menempati tempat utama melawan Brunei Darussalam nanti. Pemain lain yang siap mencuri tempat Sadil adalah Rafael Struijk. Struijk sebelumnya mencatatkan debut yang cukup manis bersama skuad Garuda. Salah satu keunggulan yang dimiliki Struijk adalah dia bisa bermain di beberapa posisi. Beralih ke winger kanan ada 3 nama yakni Egy, Witan, dan Zaki Ashraf. Kematangan Zaki sudah dilihat Shin Tae-yong saat berada di timnas U20 Indonesia. Diprediksi Zaki akan mendapatkan tugas besar karena dia diproyeksikan bermain di Piala Asia U23 mendatang. Persib resmi lepas 3 pemainnya ke timnas Indonesia. Persib Bandung resmi mengumumkan pemanggilan 3 pemainnya ke timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, para pemain tersebut mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia yang bakal melawan Brunei Darussalam. Ini merupakan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama. Tercatat ada 25 pemain yang mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong. 3 diantaranya, yakni dari Persib Bandung. Mereka adalah Mark Klok, Rachmat Irianto, dan Edo Febriansah. Persib sendiri telah mengumumkan pemanggilan ketiga pemain di atas melalui website resminya. Ketiga pemain tersebut lalu dijadwalkan bisa mulai bergabung dengan timnas Indonesia pada tanggal 9 Oktober mendatang. Shin Tae-yong sengaja usik posisi Asnawi Mangkualam, pertaruhan 3 pemain bintang di timnas Indonesia. Posisi bek sayap kanan timnas Indonesia akan jadi medan untuk gigi 3 pemain berkualitas. Seperti diketahui, Shin Tae-yong sudah merilis daftar 26 pemain yang akan membela skuad Garuda di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Salah satu hal yang menarik adalah melihat pilihan di sektor bek sayap kanan timnas Indonesia. Posisi tersebut akan diperebutkan oleh Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, dan Zaki Ashraf. Asnawi Mangkualam tentu jadi prioritas untuk menempati posisi bek sayap kanan timnas Indonesia. Dengan formasi 3 bek andalan Shin Tae-yong, posisi tersebut akan diisi pemain yang siap bertarung untuk bertahan dan menyerang. Dari pilihan yang ada saat ini, Asnawi jadi pemain yang paling sering diandalkan di timnas.
Sejauh ini dia sudah bermain dalam 32 pertandingan bersama skuad Garuda. Status kapten yang dia dapatkan jadi hal yang sulit untuk diambil alih oleh pemain lain. Namun Sintayong diprediksi tidak akan dengan mudah memberikan posisi tersebut. Memanggil Zaki Ashraf di detik-detik akhir memberikan sinyal bahwa pos bek sayap kanan timnas Indonesia semakin memanas. Sandy Walsh jadi pemain yang memiliki kans untuk menggeser Asnawi dari posisi tersebut. Namun hal unik terjadi saat Sintayong memasang Sandy bermain sebagai bek tengah saat debut di skuad Garuda. Saat laga melawan timnas Turkmenistan lalu, meski tidak bermain di posisi aslinya, Sandy tampil cukup solid dan membawa timnas Indonesia meraih kemenangan sekaligus cacat di laga tersebut. Selain itu, Sandy memiliki nilai tawar yang lebih dengan keunggulannya tampil di beberapa posisi. Saat awal-awal membela KV Mechelen, dia sempat bertugas sebagai bek kiri dan bek tengah. Absennya Jordi Amat di skuad Garuda membuat Sandy berpeluang akan bertugas sebagai bek tengah untuk mengisi posisi tersebut. Trio Sandy, Elkan Bagot, dan Shaina Patinama akan jadi kombinasi yang menarik untuk dinantikan. Datang sebagai pemain muda, Zaki Ashraf bisa jadi pelapis paling efektif dari dua seniornya tersebut. Zaki jadi salah satu pemain yang sudah paham dengan keinginan Sintayong saat berada di lapangan. Didikan di TC panjang bersama timnas U20 Indonesia membuat Zaki Ashraf semakin solid. Selain itu, PSM memberikan yang luas untuk Zaki bisa mengembangkan bakat dan mentalnya di Liga 1.